Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Kurniadi sambil olahraga ya di luar ya? Olahraga sambil belajar. Ini Pak, lagi ngurusin, lagi jadi panitia pesantren kilat. Oh gitu. Iya baik-baik Pak. Luar biasa berarti ya. Dua aktivitas dalam waktu yang sama. Iya Pak. Dua-dua yang lancar Pak. Baik, untuk pertemuan kita pagi ini, materi yang ingin saya jelaskan adalah konsep dasar pajak internasional ya. Materi sudah saya berikan di e-learning dan kalian mungkin sudah sebagian sudah download ya. Bagi yang belum silakan download di akun e-learningnya masing-masing. Secara umum, hukum pajak tidak ada yang bersifat internasional. Setiap negara berdaulat berhak menciptakan hukum pajak di negaranya masing-masing dan memiliki hak memajaki atas penghasilan di negaranya masing-masing. Jadi istilahnya kalau kita bicara perpajakan internasional, secara hukum itu tidak ada, ya. Karena pada esensinya setiap negara itu berdaulat ya untuk memajaki di negaranya masing-masing ya. Nah, karena setiap negara memiliki hak memajaki, maka sangat mungkin terjadi masalah pengenaan pajak berganda atas satu kegiatan lintas negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Nah, istilah hukum perpajakan internasional ini muncul itu karena praktek kebiasaan ya. Dan itu karena ada peran aktif organisasi internasional seperti OECD dan UN ya. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, kemudian kalau UN itu United Nations. Ini dua organisasi yang aktif untuk menjembatani ya antara praktik perpajakan di satu negara dengan perpajakan negara lainnya ya. Nah, istilah-istilah perpajakan internasional itu muncul dari praktik-praktik yang dilakukan oleh mereka. Ya. Karena pada hakikatnya perpajakan internasional itu tidak ada secara hukumnya. Ya. Yang ada adalah hukum pajak masing-masing negara. Nah, kalau kita bicara perpajakan di internasional, itu memang pekerjaan yang kompleks ya. Karena selain kita harus memperhatikan undang-undang domestik, misalnya kita seperti di Indonesia, kita juga harus menguasai undang-undang perpajakan di Indonesia, tapi juga kita harus menguasai undang-undang perpajakan dan perjanjian-perjanjian perpajakan dari negara-negara yang terlibat, ya, yang tentu berbeda yurisdiksi pajaknya. Jadi kalau kita berbicara perpajakan internasional, misal Indonesia, kebetulan kita ada keterkaitan transaksi mungkin dengan Jepang, berarti kita juga harus mengerti perpajakan di Jepang ya. Kalau dengan Kanada kita harus ngerti. Nah, sinilah kompleksnya ya perpajakan internasional. Meskipun pada dasarnya sebenarnya sistem perpajakan di seluruh dunia itu di setiap negara itu hampir serupa satu sama lainnya. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaan ya menyangkut berbagai dimensi ya. Contohnya seperti ini perbedaan. Tarif pajak
ya tentu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya ya. Kemudian perbedaan yang kedua, masalah definisi penghasilan atau income ya. Ya, tentu di dalam undang-undang perpajakan di masing-masing negara memiliki definisi penghasilan yang bisa berbeda satu sama lainnya ya. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Ya, tentu masing-masing negara punya ketentuan atau aturan pajak sendiri ya mengenai penghasilan apa saja sih yang dikecualikan dari pengenaan pajak gitu kan. Kemudian yang keempat, wajib pajak itu hanya dipajaki dari penghasilan dalam negeri atau termasuk penghasilan luar negeri ya. Jadi kalau dia termasuk penghasilan luar negeri, dalam dan luar negeri, berarti dia menganut konsep world income ya. Jadi artinya seluruh penghasilan dari manapun itu dipajaki di dalam negeri ya. Kemudian tetapi ada negara juga yang menganut sistem pajak itu hanya dikenakan terhadap penghasilan yang di dalam negeri saja, yang diperoleh dari luar negeri itu tidak dikenakan ya. Ya, jadi tentu tiap negara berbeda-beda soal konsep ini. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang mungkin kita harus sedikit banyak kalau ingin menguasai pajak internasional itu harus kita pahami ya. Bahkan kalau perlu kita kuasai. Nah, kalau kita bicara tentang perpajakan ganda, ya tentu tadi yang setiap negara punya alasan masing-masing ya. Misalnya negara sumber ya. Ya, negara sumber ini berarti di mana aktivitas itu dilakukan ya. Aktivitas itu dilakukan itu disebut negara sumber. Nah, negara itu merasa berhak memajaki karena kan penghasilannya itu penghasilan yang diperoleh dari aktivitas yang dikerjakan di negaranya. Tetapi yang mengerjakan ini, kalau kita bicara personnya, itu kan warga negara luar. Nah, negara luar yang negara domisili daripada person itu sendiri merasa berhak memajaki. Karena apa? Karena personnya itu adalah warga negara dia. Ya. Jadi yang sumber merasa, ya walaupun yang ngerjain itu bukan warga negaranya, tapi kan aktivitas dilakukan di negaranya, jadi dia berhak memajaki penghasilan tersebut. Nah, kalau negara domisili itu maksudnya negara asal dari person yang mengerjakan aktivitas tersebut merasa ya karena yang mengerjakan itu warga negara dia berdomisili di negara dia, nah berarti dia berhak memajakinya. Nah, karena pada prinsipnya semua negara kan ingin meningkatkan penerimaan pajak ya, jadi tentu konsep-konsep perpajakannya dirubah-rubah ya. Untuk dalam rangka ingin meningkatkan penerimaan pajak tadi. Nah, maka untuk menghindari pengenaan pajak berganda di dua negara atas suatu penghasilan, maka diperlukan perangkat perjanjian yang bertujuan untuk membagi hak pemajakan atas suatu jenis penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang beraktivitas lintas negara tadi. Jadi harus ada perangkat perjanjian ya di antara dua pihak, dalam hal ini satu negara dengan negara lainnya untuk membagi hak pemajakan ya. Jangan sampai nanti pemajakannya itu ganda, double ya. Nah, persetujuan penghindaran perpajakan berganda P3B itu sering disebut dengan istilah tax treaty, merupakan perjanjian mengikat dua belah negara yang berdaulat. Orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan antar negara, yang saya sebut tadi kegiatan lintas negara, biasanya dikenakan pajak di yurisdiksi yang berbeda. Ya. Nah, konflik hak pemajakan berdasarkan hukum pajak domestik dari yurisdiksi negara yang berbeda, tentu akan menimbulkan perpajakan berganda. Nah, disinilah pentingnya perjanjian ya.
Nah, perjanjian tadi kalau dikenal dengan istilah persetujuan penghindaran perpajakan berganda atau P3B. Nah, sekarang kita coba memahami bentuk perpajakan bergandanya sendiri ya. Ada dua bentuk perpajakan berganda. Yang pertama adalah juridical double taxation atau perpajakan berganda secara yuridis. Kemudian yang kedua adalah economical double taxation, perpajakan berganda secara ekonomis. Kita bahas dulu yang pertama, juridical double taxation. Menurut OECD model, definisi perpajakan berganda secara yuridis atau juridical double taxation yaitu perpajakan berganda internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai pengenaan pajak yang berbeda di dua atau lebih negara pada wajib pajak yang sama berkaitan dengan jenis penghasilan atau modal yang sama dalam periode yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dari definisi OECD ini, wajib pajaknya itu satu. Jadi personnya itu satu. Person itu bisa individu, bisa badan ya. Nah, cuman pengenaannya di dua atau lebih negara. Jadi yuridis, jadi terkait dengan yurisdiksi masing-masing negara ya. Maka disebut juridical double taxation. Penghasilan atau modal luar negeri dari subjek pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan, seringkali dikenakan pajak berdasarkan prinsip domisili, principle of residence. Jadi artinya siapa personnya, warga negara mana, tinggalnya di mana, berarti negara di mana dia tinggal berhak memajaki. Kurang lebih seperti itu ya. Itu menganut prinsip domisili, principle of residence. Tapi bisa jadi negara sumber, jadi pada waktu yang sama, ya, negara sumber dapat memajaki subjek pajak luar negeri terkait dengan transaksi atau modal dalam wilayahnya. Ini berdasarkan prinsip sumber, principle of source. Ya. Jadi kita bisa melihat dalam kasus perpajakan ini negara itu dapat berfungsi ganda ya, gimana melihat kepentingan daripada negaranya sendiri. Kalau dia melihat daripada person yang melakukan aktivitas lintas negara tadi, dia berhak pajak. Tapi kalau melihat dari penghasilan dan modal, dia juga mau pajak ya. Jadi dilihatnya mana yang lebih menguntungkan bagi negara ya. Jadi di sini penerapannya seringkali prinsip domisili dan prinsip sumber ini itu tidak pernah konsisten di satu prinsip ya. Tapi kombinasi yang penting menguntungkan bagi penerimaan pajak suatu negara. Ya. Jadi satu sisi dia bisa menerapkan prinsip domisili di dalam undang-undang perpajakannya, tapi di sisi lain dia bisa menerapkan prinsip sumber di dalam undang-undang perpajakannya, tergantung menguntungkan atau tidak. Ini ilustrasi perpajakan berganda secara yuridis, juridical double taxation. Ya. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini ada investor. Investor ini kita sebut subjek pajak dalam negeri ya. Jadi investor ini subjek pajak dalam negeri di negara A ya. Kita lihat di sini dia warga negara A. Dia melakukan sebuah aktivitas di negara B. Ya. Jadi dia memiliki perusahaan di negara B. Memiliki perusahaan ini bisa dalam bentuk pemilikan saham ya. Di negara B.
Nah, kalau kita lihat di sini mudah memahaminya, tadi prinsip domisili dan prinsip sumber tadi, ya. A merasa walaupun aktivitasnya dilakukan di negara B, tapi kan yang melakukan ini warga negara A, yaitu karena memang si investor ini adalah subjek pajak dalam negeri di negara A. Jadi uangnya itu diperoleh oleh si subjek pajak dalam negerinya. Ya, maka A merasa berhak memajaki penghasilan yang diterima oleh SPD investor ini selaku subjek pajak dalam negerinya. Yang B merasa emang si investor itu warga negara A, tapi kan dia melakukan aktivitas di negara saya. Ya kan, ada penghasilan dan modal ditaruh di negara B. Maka aktivitas tersebut dipajaki oleh negara B. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya wajib pajaknya sama ya, yaitu investor sebenarnya. Dia tinggal di A, tapi aktivitasnya di B. Ya. Nah, jadi A dan B berhak, masing-masing berhak memajaki. Ya, inilah disebut perpajakan berganda secara yuridis. Nah, ini ilustrasi mudahnya, saya berikan di sini dividen misalnya. Ya. Misalnya perusahaan B, yang perusahaan milik investor yang di negara B ini, B Company, ya. B Company ini misalnya akan bagi dividen sebesar 1.050.000 euro misalnya. Ya. Tentu si negara B merasa karena Beko melakukan pembayaran dividen walaupun kepada investor di negara A, maka negara B merasa dia berhak memajaki atas penghasilan dividen yang diterima oleh investor tersebut. Maka dia mengenakanlah misalnya tarifnya 15% misalnya. Ya. Jadi B menerima pajak sebesar 15% dari dividen yang dibayarkan oleh B Company tadi. Kemudian penghasilan tersebut diterima oleh investor di negara A. Nah, setahun sekali investor ini melaporkan SPT orang pribadinya di negara A. Maka dividen tersebut dikenakan pajak lagi oleh negara A. Nah, ini berarti negara A ini menerapkan prinsip worldwide income. Jadi artinya semua penghasilan warga negaranya menjadi objek pajak, baik yang diterima di dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu cara kita memahami juridical double taxation. Sekarang kita lanjutkan dengan economical double taxation. Perpajakan berganda secara ekonomis. Menurut OECD, definisinya adalah perpajakan berganda ekonomis sebagai contoh di mana dua pihak berbeda dikenakan pajak terkait dengan penghasilan dan modal yang sama. Jadi kalau di sini kita lihat menurut definisi OECD ya, penghasilan dan modal artinya objeknya itu sama. Tapi yang dua wajib pajaknya berbeda, dua pihaknya berbeda ya. Jadi ini itu yang disebut perpajakan berganda ekonomis. Kita lihat di ilustrasinya. Kita melanjutkan tadi ya. Jadi investor warga negara A, jadi subjek pajak dalam negeri negara A. Sedang aktivitas usaha dia yaitu B Company itu di negara B. Tadi kita sudah bahas tentang dividen. Nah, sekarang kita tingkatkan. Itu adalah penghasilan kena pajak. Jadi B Company di negara B menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 1.500.000 euro misalnya. Nah, terhadap penghasilan kena pajak ini, ya, oleh negara B ada ketentuan tarif PPh badan ya tahunan sebesar misalnya 30%. Berarti 30% kali penghasilan kena pajak itu. Nah, jadi Beko harus membayar kepada pemerintah negara B sebesar 450.000 euro. Nah, kemudian dari penghasilan kena pajak yang setelah dipotong pajak, jadi
earning after tax, ya. Penghasilan setelah pajak. Ya, kalau kita kurangi 1.500.000 euro, kurangi dengan 450 euro, berarti sisanya 1.050.000 euro. Itu dibayar didistribusikan ya, dialokasikan kepada pemegang sahamnya, itu investor warga negara di negara A. Nah, terhadap pengakuan laba ya di pembukuan investor tentu akan menambah penghasilannya. Nah, terhadap tambahan penghasilan yang berasal dari luar negeri tersebut, berarti investor ada kewajiban untuk membayar pajak kepada negara A. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dua wajib pajak. Wajib pajak pertama adalah perusahaan, kemudian wajib pajak kedua adalah si pemegang saham. Objeknya sama, yaitu adalah laba penghasilan kena pajak, ya. Laba setelah pajak. Ya. Nah, cuma perbedaannya penghasilan tersebut kalau di B ya itu dikenakan oleh pajak corporate ya, perusahaan. Sedangkan kalau di negara A pajak yang dikenakan itu adalah pajak orang pribadi ya, personal tax. Ya. Kalau ini corporate tax, kalau ini personal tax. Ya. Objeknya sama. Ya. Nah, ini adalah ringkasan karakteristik perpajakan ganda, baik yang yuridis maupun ekonomis. Ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Saya lanjutkan. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan langsung ya. Tidak perlu menunggu saya selesai menjelaskan. Baik, saya lanjutkan dengan anti-tax avoidance. Kalau kita bicara tax avoidance, penghindaran pajak, itu berarti suatu transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak terutang secara sah, secara legal. Jadi pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak terutang secara legal, tidak melanggar peraturan. Nah, batasan kriteria penentuan suatu kegiatan termasuk jenisnya tax avoidance menurut OECD itu adalah 1, hampir selalu ada unsur tidak sah untuk itu, atau untuk menempatkan ini dengan cara lain, berbagai pengaturan dalam skema yang tidak memiliki bisnis atau ekonomi sebagai tujuan utama. Jadi seringkali pengaturan itu mengabaikan ya substansi ya, legal formal maupun substansi ekonomisnya. Ya. Maksud OECD. Jadi seringkali pengaturan-pengaturan tujuan penghindaran pajak itu mengabaikan ya substansi formal sama substansi ekonominya. Misalnya kalau substansi legal itu nggak ada dokumen yang mendukungnya, gitu. Atau substansi ekonomi ya artinya transaksi yang mendasari itu aslinya tidak ada ya karena semata-mata untuk tujuan pengaturan penghindaran pajak. Kemudian batasan kriteria yang kedua menurut OECD adalah penghindaran pajak sering mengambil keuntungan dari celah dalam hukum, yang mencari jadi tidak melanggar hukum, dia hanya mencari atau memanfaatkan celah-celah di dalam hukum itu sendiri atau dikenal dengan istilah gray area, wilayah abu-abu. Jadi ada satu perlakuan hukum yang tidak jelas tafsirannya, nah itu bisa ditafsir ulang dengan cara yang berbeda ya. Semata-mata tujuannya untuk mencari manfaat aja, keuntungan ya. Atau bisa jadi ada dua peraturan yang saling tumpang tindih. Nah, dan kedua-duanya tidak jelas definisinya, pembatasannya, jadi dimanfaatkan ya, untuk tujuan penghindaran pajak.
Saya akan menjelaskan perbedaan tax avoidance, tax planning, dan tax evasion. Tax avoidance, penghindaran pajak. Tax planning, perencanaan pajak. Tax evasion, penggelapan pajak. Perilaku hukumnya, kalau avoidance, legal. Tax planning, legal. Evasion, ilegal, melanggar hukum. Ya. Karena dia penggelapan. Penggelapan pajak, tax evasion ini maksudnya sengaja tidak mau membayar pajak. Ya. Itu namanya disebut jenisnya adalah penggelapan pajak. Jadi sengaja tidak membayar pajak. Itu ilegal. Artinya dia perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya untuk avoidance ini tentu dia konsekuensi hukumnya ya, muncul kewajiban pajak. Tapi kalau tax planning tidak ada kewajiban pajak dan tidak ada sanksi. Nah, kalau tax evasion muncul otomatis ya konsekuensi hukumnya, muncul kewajiban pajak, muncul sanksi pajak, bahkan bisa hukuman penjara. Jadi begini maksudnya, kalau kita melakukan tax serangkaian pengaturan tax avoidance, apabila ditemukan misalnya, itu tentunya akan menimbulkan akibat temuan itu akan menimbulkan kewajiban pajak baru ya, terutang dan sebagainya. Nah, kalau tax planning itu apabila ditemukan itu tidak ada kewajiban perpajakan dan tidak ada sanksi ya. Nah, tapi kalau evasion selain kewajiban pajak muncul sanksi ditambah hukuman penjara. Ya, tentu dari sini kita bisa lihat dari sudut pandang pemerintah, avoidance itu jelas sebenarnya avoidance ditolak ya. Penghindaran pajak. Tax avoidance ini sebenarnya lebih banyaknya jenisnya ke agresif ya, agresif tax ya. Jadi penghindaran pajak yang agresif ya, yang vulgar ya. Kalau tax planning itu cenderung dia ke konservatif ya. Jadi artinya penghindaran pajak yang tidak terlalu vulgar ya. Artinya tidak terlalu nyata memanfaatkan celah-celah ya. Kalau tax planning ya. Maka pemerintah cenderung government dan ini menerima kalau tax planning. Tapi kalau tax avoidance itu terutama yang agresif ya, yang jenis agresif itu menolak. Apalagi tax evasion, jelas pemerintah menolak. Nah, kita selanjutnya bicara ketentuan pencegahan penghindaran pajak, tax avoidance. Ada dua instrumen yang digunakan banyak pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, yaitu adalah yang pertama adalah SAR, yang kedua GAR ya. SAR dan GAR. SAR ini singkatan Specific Anti-Avoidance Rule. Jadi ini ketentuan anti penghindaran pajak yang khusus, ya, Specific Anti-Avoidance Rule. Karena sifatnya khusus, berarti dia punya target ya, yang ingin dicegah ya. Yang pertama adalah transfer pricing. Transfer pricing itu adalah sebuah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang maupun jasa, berwujud atau tidak berwujud, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan menentukan harga transfer, harga. Kebijakan, price policy. Jadi untuk produk yang sama, jasa yang sama, transaksi misalnya pinjaman yang sama, tapi berbeda perlakuan antara perusahaan yang satu grup dengan yang tidak satu grup ya. Jadi yang terafiliasi dan yang independen berbeda kebijakan harganya. Nah, itu yang di banyak indikasi transfer pricing. Misalnya contoh mudah, jual ke perusahaan independen, artinya perusahaan secara umum, harga kebijakan harganya misalnya 1.000. Tapi kalau jual ke perusahaan terafiliasi yang punya hubungan, ya misalnya hubungan saham atau hubungan keluarga, ya itu harganya misalnya 600. Jadi 1.000 dan 600 berarti kebijakan harganya sudah berbeda. Ya.
Padahal produknya sama, barangnya sama, atau jasanya sama. Nah, perbedaan inilah yang disebut indikasi dari transfer price. Kemudian yang kedua adalah tin capitalization. Tin capitalization itu adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Jadi pinjaman besar, biaya bunga tinggi, laba turun, laba kecil. Jadi instrumennya adalah pinjaman diperbesar. Nah, biasanya salah satu triknya adalah modal yang seharusnya disetor tidak disetor. Jadi misalnya modal yang ditempatkan misalnya 1 juta ya. Nah, disetor baru 200.000. Berarti yang 800.000-nya belum disetor. Harusnya pemegang saham nyetor 800.000 karena dia kan masih terutang modal disetor 800.000. Tetapi 800 tidak disetor, tapi disetor ke perusahaan dalam bentuk pinjaman. Harusnya dia sebagai modal ya, karena dia kan modal dia kurang disetor harusnya. Tapi yang 800 itu diserahkan ke perusahaan, setor ke perusahaan, tapi dalam bentuk pinjaman. Jadi seakan-akan perusahaan meminjam kepada pemegang saham 800.000. Nah, pinjaman 800.000 itu tentu dibayar bunga dan biaya bunga mengurangi laba. Laba berkurang, pajak kecil, lebih rendah. Ya. Nah, itu dilakukan lintas negara. Ya. Tin capitalization, itu yang dimaksud. Kemudian treaty shopping. Treaty shopping. Enak ya, ada istilah shopping di sini. Treaty shopping adalah praktek yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak melakukan tax treaty atau tidak ada perjanjian P3B. Nah, kemudian mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty. Kemudian melakukan investasi melalui anak perusahaan tersebut sebagai investor sehingga dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk menghindari perpajakan berganda. Jadi dua negara seringkali melakukan perjanjian ya. Di mana perjanjian itu untuk membagi hak pemajakan masing-masing negara, negara sumber dan negara domisili. Ya, tadi yang saya jelaskan. Nah, tentu dalam perjanjian dua negara yang di dalam perjanjian yang tadi tax treaty atau kita sebut P3B diatur ya apa hak-hak pemajakan masing-masing. Nah, ini kalau kita bicara tax treaty ya, berarti kita harus mengerti semua tax treaty di banyak negara. Harus mengerti itu ya. Karena kita memanfaatkan, ingin menggunakan atau numpang di dalam perjanjian P3B atau tax treaty yang di banyak negara tadi. Jadi misalnya contoh, kita udah tahu misal kita ilustrasi di Indonesia saja. Di Indonesia misalnya kita ilustrasi tarif pajaknya 22% badan. Kita punya perjanjian tax treaty, misalnya kita sekarang dengan Amerika Serikat lah. Kita ada transaksi dengan Amerika sebenarnya. Nah, di Amerika misalnya kita punya P3B misalnya dikenakan tarifnya misalnya 15%. Tarif kita badan lokal 22%, P3B dengan Amerika Serikat itu misalnya 15% misal. Nah, kita memiliki tax treaty Amerika dengan negara lain selain Indonesia. Ternyata kita menemukan ada negara di Afrika, Ghana misalnya, punya tax treaty dengan Amerika Serikat, di mana tarif tax treaty-nya misalnya 5%. Jadi kalau misalnya kita transaksi Indonesia dengan Amerika, otomatis kita pertama menghindari yang 22%. Kedua, tapi kita kena yang 15% karena tax treaty kita dengan Amerika kan 15%. Tapi kita tahu ada negara Afrika, Ghana, tax treaty dengan Amerika itu 5%. Nah, artinya, jadi kalau treaty shopping ini, itu ilustrasi mudahnya begini. Kita buat anak perusahaan di Ghana, nanti yang bertransaksi dengan Amerika adalah Ghana, gitu kan?
supaya kita bisa menikmati, memanfaatkan penghematan tax treaty. Kalau Indonesia dengan Amerika 15%, Ghana dengan Amerika 5%, kita hemat 10%. Itu yang disebut treaty shopping. Ya. Kemudian yang berikut control foreign corporation, CFC. Nah, CFC ini adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah dan atau tidak mengenakan pajak sama sekali, yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak atau tax avoidance. Jadi artinya kalau kita ingin ini praktek, salah satu praktek tax avoidance adalah CFC, Control Foreign Corporation. Jadi tentu kita harus punya daftar negara-negara dengan corporate tax-nya masing-masing. Corporate tax itu ya, tarif pajaknya masing-masing. Nah, nanti kita akan dari daftar negara-negara dengan corporate tax-nya dengan tarif pajak itu tadi, kita tahu dari mana negara yang tarif pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan tarif PPh badan sama sekali gitu kan. Nah, dalam prakteknya memang ada beberapa negara yang tidak mengenakan tarif pajak terhadap penghasilan di negaranya ya, yang annual ya, yang corporate tax. Ada berapa negara? Makanya negara-negara tersebut disebut dengan negara-negara tax haven, surga pajak. Ya, artinya berapapun harta yang kita miliki, penghasilan kita miliki di negara tersebut, kita tidak dikenakan pajak oleh negaranya. Nah, itu disebut tax haven, surga pajak. Itu terutama negara-negara, ada beberapa negara di Samudra Pasifik ya, negara-negara kecil biasanya ya, yang mereka mendapat penghasilan dari biasanya pariwisata, turis terutama ya. Jadi yang dibebaskan itu adalah corporate tax-nya. Kalau bahasa kita ini yang PPh tahunan badannya ya kalau di Indonesia. Nah, mereka mendapat nanti dari tax itu tax lain, dari value, dari PPN gitu, dari pajak restoran. Nah, itu yang maka adalah negara-negara kecil biasanya mengandalkan di Samudra Pasifik itu kan mengandalkan pariwisata. Jadi dia mendapatkan pajak lainnya. Jadi dia tidak berharap yang dari pajak tahunan. Ya. Nah, di situ kita bisa memanfaatkannya. Jadi dari negara yang tarif pajak rendah sekali di dunia ini, ya, kita mendirikan perusahaan di situ. Atau kita beli perusahaan, kita investasi, kita beli sahamnya. Dengan sendirinya kita bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, selebihnya nanti transaksi kita kecilin di negara kita besarin gainnya di tempat dia di negara yang tadi kita sebut di Samudra Pasifik tadi misalnya, negara yang tarif pajaknya rendah tadi, kita besarin pengakuan laba di sana, tapi di negara kita sendiri kita kecilin. Kenapa kita kecilin? Ya tadi, karena supaya nggak kena pajak di negara kita yang besar itu ya. Jadi biarkan keuntungannya di negara Afrika sana misalnya. Nah, biarkan negara itu yang bertransaksi dengan luar. Contoh mudahnya begini, misalnya kita punya perusahaan di negara Bermuda, misalnya. Ya, Bermuda dia berada di Samudra Pasifik, ya, di Amerika Latin, ya. Dekat itu apa? Daerah segitiga, ya. Bermuda. Itu ada negara pulau kecil namanya Bermuda, negara ya. Dia berdaulat. Nah, dia kebetulan mengenakan pajak itu cukup rendah ya, bahkan nol, bahkan dulu pernah nol. Ya, corporate tax-nya sama dengan nol. Jadi kita mendirikan perusahaan di situ. Atau kita tidak usah mendirikan, kita beli aja saham perusahaan yang sudah ada di situ. Kita beli. Otomatis kita pemegang sahamnya. Nah, kemudian kita yang sering bertransaksi dengan Jepang misalnya. Maka kita seakan-akan menjual ke perusahaan kita yang di Bermuda. Jadi jual misalnya contoh harga pokok kos kita misal kita ilustrasi 1 juta. Nah, kita jual ke negara Bermuda tadi cukup 1.050.000. Jadi kita ada gain di Indonesia 50.000.
Kemudian berarti harga modal pengakuan pembukuan di negara Bermuda kan 1.050.000. Nah, kemudian dari harga itu oleh negara Bermuda dijual ke Jepang harga 2 juta. Jadi untung yang diakui di negara Bermuda adalah 950.000 gain. Nah, di Indonesia cukup diakui 50.000. Nah, kalau kita lihat secara corporate, bahan baku di Indonesia kan 1 juta tadi. Jual ke Jepang endingnya di konsumen berapa? 2 juta. Jadi kita dapat 1 juta sebenarnya untung. Cuman terbagi 2 negara, 50 di Indonesia, 950 di Bermuda. Kenapa di Bermuda? Karena pajaknya rendah. Itulah Control Foreign Corporation, CFC. Oke. Kita lanjut ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang kedua, yaitu General Anti-Avoidance Rule, GAR. Nah, ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum ini itu untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Nah, jadi ini sifatnya tidak tidak multinasional ya. Jadi makanya aturannya itu hanya sifat untuk pencegahan saja ya, yang terjadi hanya untuk tujuan atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Oke, kita bicara kemudian selanjutnya adalah bagaimana ketentuan anti pencegahan penghindaran pajak tadi, yaitu tadi ada 2 kan instrumennya, yaitu SAR dan GAR. Itu di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Nah, sampai hari ini ada beberapa yang sudah diimplementasi ya, yang sudah diadopsi oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dalam rangka mengantisipasi yang tadi potensi-potensi penghindaran pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan di Indonesia atau perusahaan luar yang berada di Indonesia ya. Ya tentunya ketentuan-ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang sudah diadopsi oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia melalui paket perundang-undangannya, melalui Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN ya. Itu tentu akan terus berkembang ya. Karena prinsipnya kan ada analogi, pencuri lebih canggih daripada polisi ya. Tentunya pemerintah dalam hal ini agak lebih lambat daripada pelaku bisnis itu sendiri ya. Pelaku bisnis terus berekspansi dengan model-model penghindaran pajak. Nah ini ada beberapa ya, kalian bisa baca sendiri ya. Ada di pasal 4 Undang-Undang PPH nomor 36 2008 ya. Ini kalau kita baca ini terkait dengan penerapan sustain over form ya. Jadi substansi mengungguli bentuk formal ya. Jadi artinya ada kalanya legalitas itu bentuk formal itu kita abaikan di dalam perpajakan. Jadi kita lihat substansinya aja. Ini apa sih transaksi ini? Substansinya apa? Terjadi penyerahan, terjadi pembayaran. Ya sudah dikenain pajak saja. Walaupun kita sebenarnya mengabaikan dokumennya, apakah sudah ada RUP, sudah ada perjanjian, diabaikan aja, langsung dikenain pajak aja. Itu artinya substance over form. Substansi mengungguli bentuk formal. Kemudian di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPH itu penerapan dari tin capitalization. Jadi untuk mencegah tin capitalization. Nah, ini tentang ketentuan DER ya, dikenal oleh ketentuan DER ini. Jadi Menteri Keuangan berhak berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan utang dan modal. Jadi DER itu Debt Equity Ratio. Itu memang ketentuan yang berlaku sampai sekarang itu adalah 4:1. 4 utang, 1 modal. Ya. Nah, apabila rasio itu melampaui ya oleh perusahaan, maka biaya bunganya dikoreksi. Terlalu besar biaya bunganya. Karena ada tadi kan indikasi perbesar biaya bunga, laba kecil, pajak kecil. Kemudian itu yang SAR ya.
Kemudian yang SAR lagi yang terkait dengan Control Foreign Corporation ya. Nah, ini jadi ada penerapan di pasal 18 ayat 2. Ya. Kalian bisa baca ya. Kemudian yang terkait transfer pricing, arm's length principle, transfer pricing audit, MAP ini ya, apa ini perjanjian dua negara ya. Kalau MAP ini perjanjian dua negara, kalau apa ini advance price agreement ya, pricing agreement. Kalau MAP ini mutual agreement prosedur ya. Jadi perjanjian dua negara. Nah, itu penerapan ini ada di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali peraturan pelaksanaannya, ada di Per 32 2010, ada Per 17 2020, ada di Per 22 2013, ada di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 50 tahun 2013, kemudian ada di Per 48 2010, Per ini peraturan Dirjen Pajak ya maksudnya. Nah, ini banyak sekali ya peraturan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengantisipasi pencegahan terhadap praktek-praktek transfer pricing. Karena kalau kita bicara transfer pricing, kita juga bicara arm's length principle, ALP, arm's length principle. Itu prinsip harga wajar. Nah, di mana-mana dalam prakteknya transfer pricing itu kebijakan harga itu berbeda ya antara antara transaksi kepada pihak independen dengan pihak yang ada hubungan afiliasi atau ada hubungan istimewa ya. Harganya berbeda. Jadi itu yang disebut tidak arm's length. Jadi tidak memenuhi prinsip harga wajar ya. Seperti tadi masih ingat contoh saya, kalau kepada pihak independen harga barang atau jasa misalnya 1.000, tapi kalau kepada pihak yang punya hubungan istimewa atau yang memiliki afiliasi dengan kita jualnya 600. Nah, 1.000 dan 600. Padahal produk sama, speknya juga sama. Nah, itu yang disebut tidak memenuhi prinsip arm's length, harga wajar. Nah, itu banyak ya sudah peraturan-peraturan untuk mencegahnya ya. Nah, apabila ketahuan dikenakan sanksi tentunya. Kemudian di pasal 18 ayat 3A, B, 3B, 3C, 3D juga sama ya, itu tentang wewenang Dirjen Pajak melakukan perjanjian ya. Ini terkait dengan itu apa namanya? Kalau yang ini dengan APA tadi ya, Advance Pricing Agreement. Kemudian untuk Special Purposes Company, ya ini perusahaan conduit ya, perusahaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu ya. Saya ulangi, Special Purposes Company adalah perusahaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Nah, itu sudah diantisipasi melalui pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH ya. Jadi artinya apabila ada seperti tadi contoh, masih ingat contoh misalnya penerapan dari kontrol Foreign Capitalization, CFC. Jadi kita membeli perusahaan di negara Bermuda, itu perusahaan itu kan bisa hidup, bisa punya aktivitas, bisa juga tidak punya aktivitas ya. Yang penting secara legalitas masih ada. Kalau di Indonesia perusahaan seperti itu kan disebut dengan perusahaan DPR. Mungkin kalian pernah dengar perusahaan DPR, perusahaan di bawah pohon rindang. Jadi aktenya ada, izin-izinnya juga ada, izin-izin usahanya, izin tanda daftar perusahaannya masih aktif, diperpanjang terus. Tapi tidak ada aktivitas usaha. Ya, jadi disewakan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Biasanya terkait dengan proyek ya. Disewakan. Nah, itu perusahaan-perusahaan seperti itulah yang disebut dengan Special Purposes Company atau Conduit Company. Apabila terlacak, perusahaan itu kan gampang. Alamatnya kan fiktif, karena di bawah pohon rindang DPR. Ya.
Oke. Kemudian terkait dengan conduit tadi, masih juga terkait conduit company atau special purposes company, itu sudah diantisipasi juga di pasal 18 ayat 3C di Undang-Undang PPH kita. Terutama ini yang tadi contoh yang negara bermuda tadi saya berikan ya, itu dia masuk jenis tax haven country. Itu negara bebas surganya pajak ya. Jadi artinya pajaknya sangat rendah, bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali ya. Tapi pajak itu artinya tidak all tax ya. Itu biasanya yang dibebaskan itu hanya corporate tax. Kemudian juga sama terkait dengan transfer pricing diantisipasi di pasal 18 ayat 3D Undang-Undang PPH ya. Kalian bisa baca di sana ya. Jadi banyak ketentuan perpajakan di Indonesia yang sudah mengantisipasi praktek-praktek penghindaran pajak atau tax avoidance. Ini juga sama ya. Ini ada beberapa peraturan pelaksanaan ketentuan di Undang-Undang PPH. Ya. Dan itu tambah lagi apabila Indonesia juga cukup banyak ya melakukan perjanjian bilateral dua pihak untuk penghindaran pajak berganda tadi atau P3B atau kita kenal dengan istilah tax treaty ya. Sudah banyak ya, ratusan ya dengan ratusan negara ya. Karena itu sifatnya perjanjian dua belah pihak. Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Belanda, masing-masing ada perjanjian. Oke, tujuan penghindaran pajak selain mencegah terjadinya penghindaran pajak berganda dan penyelewengan pajak juga bertujuan untuk mengadakan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi atas implikasi perpajakan secara internasional dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi ada positif side ya, jadi ada efek positifnya sebenarnya ya, dari penghindaran pajak tersebut. Oke, saya lanjutkan dengan membahas tentang transfer pricing atau harga transfer ya. Nah, ini saya tidak dalam membahas tentang transfer pricing materinya. Ini hanya sekilas saja ya. Menurut perspektif perpajakan, transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa pada saat menjual atau membeli atau berbagi sumber daya dengan afiliasinya. Afiliasi ini berarti pihak yang memiliki hubungan. Perusahaan-perusahaan multinasional, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah lintas negara, ya, biasanya menggunakan harga transfer pricing untuk melakukan penjualan, pengalihan aset, serta jasa dalam grup perusahaan. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, Indonesia punya transaksi dengan Amerika, ya. Nah, tapi dia melalui negara bermuda. Ya. Itu artinya dia sebenarnya perusahaan di negara bermuda itu kan perusahaan miliknya juga di Indonesia. Nah itu masih satu grup juga. Jadi kurang lebih transfer pricing itu mudah memahaminya, mengempesin kantong kanan, tapi dipindahkan ke kantong kiri. Jadi padahal dua-duanya kantong dia sendiri ya. Itu paling mudah. Jadi dikempesin kantong kanan untuk dipindahkan ke kantong kiri supaya penuh. Nah, kapan di pemindahan ini tergantung keuntungan ya. Keuntungan pajak yang dihitung. Dalam transfer pricing ada norma yang dianut arm's length principle atau disebut dengan istilah lainnya arm's length standar. Tadi saya sudah menjelaskan arm's length principle ini prinsip harga wajar. Berdasarkan norma ini, suatu transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap wajar. Jadi transaksi antara A dan B yang memiliki hubungan istimewa dianggap wajar apabila perlakuannya sama seperti negara dengan pihak-pihak independen. Jadi A dan B punya hubungan istimewa, A dan C tidak ada hubungan istimewa, independen. Jadi perlakuan A kepada B dan perlakuan A dan kepada C sama, itu artinya memenuhi prinsip arm's length, prinsip kewajaran.
Nah, tetapi perlakuan A dan B dengan A dan C berbeda, misalnya itu berarti dia tidak memenuhi prinsip arm's length. Maka bisa diindikasikan terjadinya transfer pricing. Nah, aturan untuk mencegah transfer pricing di Indonesia ada banyak yang sudah dibuat ya. Karena ini memang kan kalau kita bicara praktik bisnis ya, perusahaan-perusahaan multinasional kan sudah dilakukan sejak zaman kita merdeka dulu ya, dari tahun 50. Jadi pemerintah belajar dari kenapa sih dikenain pajak kecil, kalau penerimaan pajak kecil gitu kan, pada perusahaan kita besar gitu kan, banyak perusahaan Indonesia yang besar-besar tapi pajaknya kecil. Ternyata karena praktek ya. Ada praktek-praktek penghindaran pajak ya, tax avoidance. Maka pemerintah belajar, kemudian membuat aturan-aturan untuk mencegahnya, gitu kan. Cuman agak repot sedikit dalam tanda petik di negara kita ini, yang kita sebut pemerintah itu bisa diatur oleh pihak-pihak yang perusahaan multinasional, itu masalahnya ya. Tapi kita tidak bahas ya praktek-praktek yang di luar itu ya. Kalau bahasa lainnya kan pemerintah ini kan kita bicara politik. Jadi seringkali pengusaha mendikti orang-orang politik gitu ya untuk membuat aturan. Gitu. Nah, ini adalah beberapa peraturan yang untuk mencegah terjadinya transfer pricing ya. Dan itu sampai sekarang berlaku ketat ya. Sejak tahun 2016 maka perusahaan-perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi ya, itu harus melaporkan, harus membuat laporan harga transfer atau dikenal dengan istilah Transfer Pricing Documentation (TPDoc), ya, diwajibkan. Tapi tentu ada beberapa kriteria ya yang diwajibkan membuat TPDoc ya. Jadi dokumen TPDoc ini adalah dokumen yang untuk menguji ya, untuk menguji tadi prinsip arm's length tadi kewajarannya. Ada beberapa instrumen yang sudah diatur di peraturan Menteri Keuangan ya, di PMK itu sangat detail sekali, dan itu bagi perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi diwajibkan ya, untuk membuatnya. Itu mulai berlaku tahun 2016, tapi mulai gencarnya itu 2018 ya sampai sekarang. Dan jasa saya salah satunya adalah pembuatan dokumen TPDoc. Ya. Dan untuk jasa itu tersebut memang relatif agak mahal ya. Ya karena tadi analisisnya itu sangat mendalam ya. Nah, ini beberapa instrumen peraturan yang terkait dengan transfer pricing di pasal 9 ya, di setiap perjanjian P3B Indonesia dengan negara-negara lain itu selalu di pasal 9 itu ada pengaturan. Kemudian di pasal 18 ayat 2 ayat 4 Undang-Undang PPH. Kemudian di peraturan Dirjen Pajak 43 tahun 2010, nah kemudian dirubah ya. Diperbarui dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 32 tahun 2011. Kemudian di peraturan Dirjen Pajak nomor 22 2013 ya. Kemudian di surat edaran Dirjen Pajak nomor 50 2013. Kemudian di Per 25 peraturan Dirjen Pajak nomor 25 tahun 2018, Per 317 2020, kemudian Per 348 tahun 2010. Itulah beberapa peraturan yang mengatur tentang transfer pricing. Nah, kalau kita bicara arm's length principle, ya tadi prinsip kewajaran ya, atau harga wajar atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional apabila tidak memenuhi prinsip harga transaksi yang wajar atau arm's length, maka otoritas pajak diberikan kewenangan untuk menentukan kembali harga transfer yang wajar atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut. Jadi ini yang saya sebut ya. Jadi apabila banyak perusahaan yang banyak melakukan transaksi kepada pihak
terafiliasi punya hubungan istimewa, ketentuan hubungan istimewa, jadi faktor hubungan istimewa itu ditentukan oleh ada 3 instrumen ya, ada 3 tools. Pertama, pemilikan saham. Kedua, hubungan keluarga. Yang ketiga, ketergantungan, depend. Ya. Ketergantungan ini bisa ketergantungan teknologi, bisa juga ketergantungan manajemen. Ya. Walaupun perusahaan A dan B, dua pihak tersebut, tidak ada hubungan sahamnya. Jadi terpisah sebenarnya A dan B ini. A dan B tidak ada hubungan saham. A tidak ada sahamnya di B, B pun tidak ada sahamnya di A. Dan pemilik A dan B pun tidak ada hubungan keluarga. Ya. Tetapi perusahaan A ketergantungan kepada B secara manajemen. Maka A dan B dianggap memiliki hubungan istimewa atau terafiliasi. Nah, terhadap transaksi A dan B tersebut, pada prinsipnya harus memenuhi harga wajar, ya, arm's length, ya, transaksi tersebut. Nah, tapi kan kewajaran ini harus diuji. Nah, analisis uji ini untuk analisis uji kesebandingan, apakah harga wajar apa tidak, yang dilakukan kepada pihak berelasi dengan pihak independen, maka itu harus dibuat dokumen. Tadi yang saya sebut dengan istilah TP-Doc. Ya. Nah, jadi kita harus memberi keyakinan kepada pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak, bahwa harga kepada pihak-pihak berelasi dalam tahun berjalan sudah wajar. Dan kita sudah menyerahkan laporan TP-Doc untuk meyakinkan pemerintah. Ini loh, kami sudah uji, harganya wajar. Salah satu ujiannya itu ya kita harus menentukan tested party. Jadi artinya ada pihak yang luar yang kita harus perbandingkan. Ya misalnya contoh tadi ya, dari produk pun harus ada analisa kesebandingan ya. Artinya dia harus identik produknya dan banyak ya tools-toolsnya, instrumen ya dalam TP-Doc itu sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan itu, tapi pada prinsipnya apabila ada perusahaan banyak bertransaksi secara dengan pihak berelasi atau ada hubungan istimewa, maka dia wajib menyediakan laporan yang disebut TP-Doc. Dan apabila diminta oleh pajak, oleh kantor pemerintah, dalam hal ini kantor pajak, maka dia harus menyerahkan laporan TP-Doc tersebut. Nah, sebenarnya laporan TP-Doc ini bertujuan memberi keyakinan kepada kantor pajak bahwa transaksi kita ya, tahun berjalan ini memang banyak kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, tapi harganya wajar kok, udah kita uji, ya, kurang lebih begitu. Ya. Tetapi kalau kantor pajak, Dirjen Pajak dalam hal ini merasa setelah dia membaca laporan TP-Doc itu, kayaknya nggak wajar ini, misalnya dia anggap, maka mereka berhak untuk menentukan kembali harga tersebut. Artinya dites kembali harga transaksi kita dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Walaupun kita perusahaan sudah menyerahkan laporan TP-Doc. Nah, inilah yang dimaksud. Ya, maka otoritas pajak diberikan kewenangan untuk menentukan kembali harga transfer yang wajar atas transaksi. Jadi diuji ulang oleh mereka. Pak, tapi mereka udah nyerahin TP-Doc. Ya, mereka punya wewenang untuk menguji ulang. Maka kata-kata di sini untuk menentukan kembali harga transfer yang wajar. Oke, ini ada studi kasus ya untuk kita pahami tentang pemanfaatan tax treaty. Dan saya kira ini tadi saya sudah banyak menjelaskan pemanfaatan treaty shopping tadi ya contohnya. Jadi kita lihat negara-negara yang punya treaty dengan negara yang transaksi kita, misalnya Indonesia dengan Singapura. Itu tax treaty ya 15% misalnya transaksi. Nah, kita harus punya tax treaty Singapura dengan negara lain. Mana yang terendah gitu. Nah, kita memanfaatkan itu. Itu yang tadi saya jelaskan terkait dengan treaty shopping, praktek treaty shopping. Nah, ini pemanfaatan tax treaty ini sama ya. Sebenarnya pada hakikatnya ini adalah
praktik dari treaty shopping yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Nanti kalian bisa baca. Karena pada prinsipnya tarif tax treaty, ya. Sebagai contoh misalnya begini, saya ambil yang mudah aja ya. Karena di sini banyak ilustrasi saya berikan negara A dan negara B ya. Saya ambil mudah dengan Indonesia dengan Singapura ya. Indonesia dengan Singapura. Jadi kalau misal kita melakukan pembayaran ke Singapura, ada pembayaran ke Singapura ya. Mungkin kita pemegang saham atau bayar bunga atau bayar jasa ya ke Singapura misalnya. Ya, itu kalau tidak ada perjanjian tax treaty atau P3B Indonesia dan Singapura, maka akan kena pasal 26. Ya. Nah, ketentuan Undang-Undang PPH menyebutkan pasal 26 tarifnya tunggal 20%. Jadi dengan sendirinya kan apabila Indonesia dan Singapura tidak memiliki tax treaty misalnya, maka tarif yang berlaku adalah tarif umum pasal 26 sebesar 20%. Jadi kalau kita bayar ke Singapura $1.000.000, Singapura dolar 1 juta ya. Berarti 20%-nya 200.000-nya itu harus bayar ke pemerintah Indonesia, yaitu pasal 26. Tetapi karena Indonesia dan Singapura ada perjanjian tax treaty, maka tax treaty Indonesia-Singapura yang berlaku, yang umumnya biasa terhadap royalti dividen, itu adalah 15%. Jadi, kita pembayaran kepada Singapura tadi, kita bisa menggunakan tarif tax treaty 15%. Jadi, tidak berlaku tarif 26%, yang 20%. Jadi, bisa hemat 5%. Kita memanfaatkan tarif tax treaty Indonesia-Singapura. 15% kita bayar ke pemerintah Indonesia. Tetapi ternyata setelah kita pelajari tax treaty Singapura dengan negara lain, ini Singapura dengan Indonesia 15%. Tapi Singapura dengan negara lain kita pelajari. Ternyata ada satu negara yang mungkin kita sebut saja, misal Birma, punya tax treaty dengan Singapura, misalnya adalah tarifnya adalah 8% Birma dengan Singapura. Nah, berarti kita bisa menggunakan perusahaan kita atau kita di Birma untuk melakukan transaksi dengan Singapura supaya bisa memanfaatkan tax treaty 8%. Berarti daripada kalau Indonesia Singapura kan 15. Kalau Birma Singapura 8, bisa hemat 15 ke 8 kan 7% lagi penghematan. Dan seterusnya, seperti itulah ya. Nah, untuk memanfaatkan tax treaty di masing-masing negara tadi ya, tentu harus ada apa yang disebut dokumen yang disebut SKD, surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile atau COD dikenal ya. COD. Jadi kalau misalnya contoh tadi Indonesia dengan Singapura tadi ya, yang tarif kan kalau tidak ada tax treaty kan 20% pasal 26. Tapi karena ada tax treaty Indonesia Singapura kan 15%. Nah, pihak Singapura yang menikmati pajak 15% yang kita potong tadi, yang akan kita potong di Indonesia, ya, kita kan akan potong 15% tarif tax treaty kepada pihak lawan kita di Singapura. Maka pihak lawan kita di Singapura harus menyerahkan dokumen dulu kepada kita, dokumen yang disebut dengan COD, Certificate of Domicile. Dia menyerahkan ke kita, baru kita bisa menerapkan menggunakan tarif 15% tax treaty. Apabila lawan transaksi kita di Singapura tidak bisa menyerahkan SKD, COD kepada kita, maka kita tidak bisa memanfaatkan menggunakan tarif tax treaty 15%. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan tarif pasal 26, yaitu 20%. Jadi tergantung kepada COD ya, dokumen. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan COD atau SKD, surat keterangan domisili? Yaitu adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pajak negara masing-masing. Ya, jadi kalau di Indonesia ini yang dikeluarkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, cuman kalau di Indonesia sekarang bisa online ya,
pengurusan SKD ini, surat keterangan domisili. Bisa online. Jadi kalau misalnya Singapura ya otomatis dia ke instansi atau otoritas pajak di negara Singapura. Kalau di Birma ya berarti SKD-nya atau COD-nya diterbitkan oleh otoritas pajak di Birma, di negara masing-masing. Jadi harus ada COD dulu supaya bisa menikmati tarif tax treaty. Nah, kembali ke tax treaty shopping, jadi antara Indonesia, Singapura, Indonesia melalui Birma ya, otomatis ya kita mengurus COD yang dikeluarkan otoritas negara Birma supaya bisa menikmati tax treaty Birma dengan Singapura ya. Demikian seterusnya. Oke, saya kira materi kita cukup. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan masih mendengar dengan setia. Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Oh, 2 orang yang baru mendengar ya. Baik, materi kita untuk konsep dasar pajak internasional sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin Pak, Agung Pak. Siapa? Agung. Agung Pak, ya. Silakan. Pak, tadi kan terkait transfer kan terkait harga ya Pak. Bisa markup sama markdown ya Pak. Dijual lebih mahal atau yang tadi Pak, yang transfer pricing Pak yang tadi Pak. Oke. Kan bisa jual harga lebih mahal atau lebih murah ya Pak. Ya, tergantung kepada perhitungannya. Ya, itu kalau nanti ya, kalau nanti misalnya Pak ya, kita mainnya tuh di diskon tuh gimana Pak? Masa nggak bakal transfer pricing Pak? Misalnya kita jual kita pakai berdasarkan price list. Berdasarkan price list yang sudah kita tentukan, jadi dijual kepada pihak independen maupun pihak afiliasi menggunakan price list, coba kita mainkan di diskon, begitu maksudnya? Ya, gitu. Sama saja. Sama aja ya Pak. Kan dapatnya net, dapatnya net nanti. Jadi yang dihitung harga netnya Pak, bukan? Ya, misalnya harga price listnya 1 juta ya. Iya Pak. Nah, ini misalnya di PTA ternyata ada istri kita di situ misalnya ya. Ya udah kasih diskon 80% gitu kan. Ya sama saja ketahuan. Sama aja. Makasih Pak. Kan dari faktur pajak kelihatan DPP-nya. Kan dari DPP itu kan setelah diskon. Ya, makasih Pak. Oke, ada yang lain? Tapi ketawa itu anu ya. Kalau ditemukan ya. Oh, itu bukan. Kalau nggak ditemukan aman ya Pak ya. Kalau nggak ditemukan ya nggak apa-apa berarti. Sah-sah saja. Soalnya gini Pak, saya pernah baca-baca ya Pak ya, itu ada istilah seperti special rebate, conditional rebate gitu kan. Kan diskon yang bersyarat ya Pak kan. Misalkan kalau kita beli sama si A kan, kalau udah beli sekian M dapat tambahan diskon. Itu nanti itu bisa dapat sebagai diskon atau sebagai hadiah gitu kan. Itu apakah bisa dianggap praktis atau enggak gitu Pak? Ingat nggak salah satu peraturan yang tadi saya jelaskan terkait pencegahan, yaitu GAR, ya, general tadi, itu terkait dengan substansi over form. Nah, penerapan itu kalau kalian baca cermat di undang-undang, selalu ada kata-kata begini, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu pasal karet itu artinya. Apapun, pakai rebet lah, pakai apa lah, ya nggak penting. Pokoknya mengurangi titik, udah berarti kena. Seperti itu. Yaitu artinya substansinya. Substansinya apa? Berkurang. Kalau berkurang ya udah deh. Itu berarti ada hubungan istimewa gitu ya. Ada praktek ya, diduga, kan belum dibuktikan. Harus diduga ada praktek penghindaran pajak yang melalui tadi penamaan apapun. Maka kalau kalian cermat di undang-undang perpajakan selalu ada kata-kata seperti itu ya. Dalam bentuk dan nama apapun. Nah, itu kalau kita sebut itu pasal karet.
Maka seringkali dalam prakteknya satu kantor pajak dengan kantor pajak lain bisa berbeda menafsirkannya gitu kan. Tergantung kepentingan tadi kan. Nah, kepentingan itu misalnya kalau target penerimaan pajak satu KPP sudah terpenuhi, bahkan sudah melebihi, ya dia santai sajalah ngelihat gitu ya. Kalau masih kurang, oh udah dia menggunakan pasal dengan nama dan bentuk apapun, kena pajak pokoknya, berdebat akhirnya. Dan seterusnya. Tapi kan itu semua dispute sengketa, ada wadah yang bisa kita tempuh, yaitu pengadilan pajak. Ya. Jadi tidak semena-mena menafsirkan, mentang-mentang target penerimaan pajaknya, kantor pajaknya kurang, kemudian dia ingin meningkatkannya dengan menginterpretasi tadi, menggunakan tools tadi dengan nama dan bentuk apapun, pokoknya kena objek pajak, bayar dulu pajaknya, masuk ke penerimaan, soal sengketa nanti belakangan, tahun depan kita selesaikan. Yang penting kan target dia tahun ini tercapai dulu gitu kan. Nah, ada perilaku-perilaku seperti itu. Tapi sekarang ini sudah jarang terjadi ya, karena mereka juga khawatir dengan sengketa di tahun depannya. Maka prestasi orang pajak salah satunya bukan hanya di tahun ini ya, tapi di tahun berikutnya juga kalau misalnya ternyata banyak kasus-kasus sengketa yang dia kalah di pengadilan pajak. Itu kan menjadi salah satu pengukuran PA ya Pak. common appraisal-nya dia, PA-nya dia, ya. Jadi nggak bakal dia, kepala kantor pun bisa turun lagi gitu kan. Terlalu banyak kasusnya kalah. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Biasanya Mas Rifki ini lagi nonaktif ini sekarang. Atau yang lain? Silakan. Pak Kuryadi, Zulnan, Rini, Rati, Dianti. Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Kalau Mas Dedi. dengan terkait dengan pajak Pak, berarti kan kalau internasional itu juga ada dengan bea cukai juga ya Pak ya? Gimana? Kalau internasional kan berarti tidak ada dengan pajak ya Pak, dengan bea cukai juga ya Pak ya? Iya, betul. Ada ketentuan-ketentuan setiap negara terkait dengan custom ya, dengan ketentuan bea cukai. Ya. Dan tentunya tiap negara punya yurisdiksi masing-masing mengenai ketentuan bonded area tadi ya, Pabian ya. Dan tentu kita bisa juga memanfaatkan celah-celah itu sebenarnya. Ya. Tapi kembali lagi kan kepada masing-masing negara, karena mereka kan punya wewenang ya atas yurisdiksi hukumnya mereka di negara itu. Maka tiap negara itu berbeda-beda ya. Misalnya saja warga negara Indonesia pergi ke Amerika, dengan warga Indonesia pergi ke Jepang, perlakuan di daerahnya itu berbeda-beda itu. Ya itu karena mereka punya ketentuan masing-masing. Oke. Ada yang lain? Silakan. Mas Dendi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, kita cukup ya pertemuan kita hari ini yang ke-14 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan dimengerti, karena tadi tujuan kita Bapak Ibu semua belajar kan di hari Sabtu berkorban banyak ya, karena duduk di depan layar kan lumayan capek ya. Kemudian kedua, apabila kalau pertemuannya itu luring itu artinya offline ya, lebih capek lagi ya, perjalanan pagi-pagi ya, meninggalkan keluarga ya, meninggalkan anak bagi ibu-ibu gitu kan, itu sebuah perjuangan yang berat untuk menuntut ilmu ya. Tapi makanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, karena untuk sebuah perjuangan kan memang untuk mendapatkan ilmu pada akhirnya ya. Yang nggak tahu menjadi tahu, yang tahu semakin tahu lagi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita siang ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eksa. Ya, sama-sama. Selalu Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Semoga sehat semua ya. Terima kasih Pak. Ya.